Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan review alat sederhana lagi, yaitu komposter. Ini komposter anaerob ya. Ini apa tulisannya aerobnya, nggak usah dipedulikan aja. Ini komposter nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk pengomposan sampah organik yang ada di kebun kita agar bisa dimanfaatkan untuk kompos ya, atau pupuk gitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan review alat sederhana yang kita buat. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk memanfaatkan barang-barang di sekitarnya agar bisa berguna untuk pertanian di rumah kita. Baik, yang pertama kita memanfaatkan tong ya, atau biasa disebut dengan drum. Ini kurang lebih kapasitasnya 120 liter. Kemudian sudah kita modifikasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita lubangi di bagian sini. Ini tampak depan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita lubangi. Nanti fungsi lubang ini adalah tempat untuk kita mengambil hasil komposnya ya. Jadi tidak perlu membuka dari tutup yang atas. Nanti kompos yang di bawah yang sudah jadi bisa kita ambil seperti itu dari sinilah. Nanti ini akan kita tutup dengan menggunakan plastik saja ya. Plastik nanti kita tutupkan di sini, kemudian kita tali dengan karet ban gitu, karet ban dalam gitu ya, biar kenceng. Nah, terus di bawahnya ini sudah kita modifikasi juga. Ini ada keran, ini keran apa namanya, dispenser gitu ya, keran untuk dispenser air minum itu kan. Ini juga beli banyak kok teman-teman, di toko-toko perlengkapan kayak gitu banyak dijual kerannya saja gitu. Nah, ini nanti keran ini akan berfungsi sebagai tempat kita untuk memanen air lindi ya, tempat kita untuk memanen air lindi. Jadi nanti ketika proses pengomposan terjadi, kemudian di bawah sini, di bawah penampungan ini itu ada air lindinya. Kemudian nanti kita bisa panen dari keran ini. Nah, untuk kompos padatnya kita bisa panen melalui lubang ini ya. Ini kita lubangi kurang lebih 5 dim ini. Pipa 5 dim ini kita lubangi. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kita nyiapkan ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini pipa bekas ya. Ada pipa-pipa bekas kita manfaatkan. Ya udah kita rangkai sedemikian rupa kayak gini. Ini bebas lah. Intinya ini adalah tataan teman-teman, atau alas yang nanti akan menjadi dasar. Nah, ini saya manfaatkan dari tutup ember bekas ya, yang sudah nggak dipakai. Ini saya lubangi, saya kasih lubang-lubang ini memang dulu ada bekas lubang besarnya kayak gini, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini nanti kita manfaatkan seperti ini. Nah, jadi ini nanti alasnya nanti kita praktekkan ya. Kita masukkan ke tongnya, ini paling bawah, kemudian tutup ember bekasnya ini. Nah, kita taruh di atasnya. Nah, ketika nanti kita taruh di atasnya seperti ini, di dalam tong ya posisinya ya, kemudian kita masukkan bahan-bahan sampah organiknya seperti kayak gini ya, daun-daun kayak gini. Nah, kayak gini ketika teman-teman nanti bersihkan sekitar rumah, bersihkan kebun gitu, ada sisa kayak gini, daripada dibakar ya, kita manfaatkan aja jadi kompos. Nah, kayak gitu seperti ini. Kemudian nanti dari lubang-lubang ini ketika proses pengomposan terjadi akan memfasilitasi air lindi ini untuk ke bawah ya, turun ke bawah, tertampung di paling dasar. Nah, nanti baru kita panen melalui keran ini kayak gitu. Coba kita praktekkan aja ya, kita masukkan.
kita buka dulu tutupnya. Penampakannya sih dari dalam kayak gini teman-teman. Nah, cuma ya kayak gini. Ini tong biasa, itu dasarnya. Kemudian yang putih ini adalah output dari keran. Yang besar ini adalah output yang buat pengambilan kompos padatnya ya, kayak gitu. Nah, terus ini pipanya ini kita masukkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu hanya berfungsi sebagai ini ya, sebagai alas saja teman-teman, nggak berfungsi sebagai apa-apa, cuma sebagai alas, tidak untuk aliran air atau apa, enggak. Kemudian yang kedua, kita masukkan ini tutup ember bekasnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti di bawahnya itu kan menyisakan rongga kan ya, menyisakan rongga sedikit lah, itu nanti di bawah sana itu nanti akan tertampung air lindinya kayak gitu. Nah, untuk sistem kerjanya posisikan seperti ini. Nah, kemudian nanti sampah-sampah bahan organiknya teman-teman masukkan ke sini, dari daun terus rumput atau apalah kayak gitu, masukkan aja. Kemudian setelah dimasukkan, ini juga posisikan sudah tertutup dengan rapat ya, karena kan kita anaerob. Nah, ini anaerob ya harusnya ya, tapi ini abaikan aja tulisannya ini. Ini tutup dulu pakai plastik yang rapat gitu, ditali pakai karet ban dalam itu. Terus kemudian komposnya dimasukkan. Nah, setelah komposnya dimasukkan, manfaatkan juga air sisa cucian beras teman-teman. Air sisa cucian beras itu teman-teman tampung, kemudian nanti air cucian berasnya teman-teman campur dengan tetes sama E4 kayak gitu. Nanti coba kita bikinkan video di lain waktu ya, untuk takaran dan lain sebagainya. Setelah tercampur dari air leri atau air sisa cucian beras itu, kemudian tetes tebu sama E4. Nah, teman-teman nanti tinggal siramkan. Nanti kan tadi bahan organiknya sudah dimasukkan, teman-teman siramkan tadi cairan air tadi. Nah, udah setelah itu, nah teman-teman tinggal tutup aja. Nah, tutup seperti ini, udah ditinggal aja. Usahakan sih rapat ya, rapat, maksudnya jangan sampai ada lubang yang bisa dimasuki hewan ataupun angin, karena kan ini sistem yang kita pakai adalah anaerob ya, anaerob kayak gitu. Sistem kerjanya seperti itu teman-teman, jadi simple, mudah, jangan sampai ada angin yang masuk, karena nanti dimungkinkan ketika ada sedikit lubang, kemudian nanti ada hewan kecil atau apalah bisa masuk lah, nanti yang akan menyebabkan adanya belatung seperti itu. Nah, lebih baik usahakan ini ditutup sampai rapat. Kalau biasanya beli tong seperti ini ya, itu kan ada penguncinya tuh yang model kayak besi gitu ya, plat gitu. Nanti bisa di model kayak ikat pinggang gitu, bisa dikancingkan. Nah, bisa manfaatkan itu juga untuk memperkencang ini ya. Nanti setiap pagi teman-teman bisa manfaatkan setelah bersih-bersih rumah, bahan organiknya masukkan sini. Diproduksi seperti itu tadi. Setiap hari ketika memasukkan bahan organik baru, tambahkan lagi juga air leri sama E4 dan tetes tadi campuran itu tadi, masukkan ke sini. Kemudian nanti dia akan, si mikroorganismenya dari E4 akan mulai melakukan pemecahan bahan organik, atau mudahnya sih pengomposan gitu. Nah, ketika sudah proses itu nanti terjadi, biasanya nanti akan panas ya, di dalamnya gitu akan panas kayak lembab gitu, panas gitu. Nah ya, biarkan aja, enggak apa-apa, itu salah satu bagian dari proses. Ketika nanti sudah selesai, hasilnya nanti kan warnanya hitam gitu, gembur gitu ya. Nah, nanti sudah bisa dimanfaatkan. Seperti itu teman-teman, kita review pada pagi hari ini. Alat sederhana kita bisa manfaatkan barang-barang di sekitar kita untuk digunakan. Kalau ini untuk mendaur ulang sampah organik, kita jadikan sebagai kompos, sebagai barang yang berguna untuk
pertanian di rumah kita. Seperti itu teman-teman. Kalau ada saran, masukan, pertanyaan, saran-saran yang membangun kita terima. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar di bawah. Dari Kebun Jo Abadi Farm kita pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.